Perlahan-lahan Wiro menurunkan tubuh Nilam Suri. Dipandanginya keempat manusia brewok itu seketika. Saudara-saudara, kita tidak saling kenal satu sama lain. Mengapa bicara memaki seperti itu? Bocah geblek, terima ini, bentak Ketut Ireng. Pergunakan kaki kanannya untuk menendang dada pemuda itu. Buk! Kaki kanan Ketut Ireng mendarat di dada Wiro Sableng. Tidak serambut pun tubuh pendekar dari Gunung Gede ini bergerak. Sebaliknya, dari mulut Ketut Ireng terdengar lolong kesakitan setinggi langit. Tendangan yang dilancarkan Ketut Ireng hanya menggunakan tenaga kasar atau tenaga luar, karena dia sama sekali tidak menduga siapa adanya pemuda berambut gondrong itu. Dan akibatnya dari tendangan itu menimpa dirinya sendiri. Kaki kanannya sampai ke betis kelihatan menjadi gembung dan kehitaman. Ketut Ireng menelungkup di atas punggung kuda dan melolong kesakitan. Kaget Bergolawungu dan dua orang lainnya, bukan olah-olah. Seret, pemimpin 4 brewok dari Goa Sanggring ini segera cabut golok panjangnya. Seta Inging cabut senjatanya yang berupa kelewang. Sedang Pitala Kuning keluarkan ruyung berdurinya. Bocah haram jadah, siapa kau? Bentak Bergolawungu seraya melintangkan golok di depan dada. Aku peringatkan pada kalian, sahut Wiro Sableng dengan suara datar, sedang mulutnya menyunggingkan seringai. Aku tidak ada permusuhan dengan kalian. Sebaiknya tinggalkan tempat ini dengan aman. Keparat betul, kertak Pitala Kuning. Apa kau tidak tahu berhadapan dengan siapa saat ini? Aku tidak peduli siapa kalian. Tinggalkan tempat ini kalau tidak mau susah. Sebaiknya kau berlutut dan minta ampun di hadapan kami, bocah gila. Aku bilang tinggalkan tempat ini. Apa kalian tuli semua? Masih pentang bacot. Mendidihlah darah di kepala Bergolawungu. Sebagai pendekar yang baru turun gunung dan cemplungkan diri dalam dunia persilatan, tentu saja Wiro Sableng buta pengalaman dalam pertempuran. Tapi selama 17 tahun digembleng oleh Eyang Sinto Gendeng, maka serangan-serangan yang dahsyat itu sama sekali tidak membuat pendekar muda ini menjadi gugup. Eyang Sinto Gendeng telah menggemblengnya bukan hanya sekedar memberi pelajaran ilmu silat luar dan dalam, melatihnya belaka, tapi latihan-latihan perempuan sakti itu tak ada bedanya dengan pertempuran dahsyat yang benar-benar bisa mencelakakan Wiro sendiri. Ketika 3 serangan itu datang ke arahnya, Wiro Sableng segera sambar pinggang Nilam Suri secepat kilat. Kemudian dia jatuhkan diri dan sambil berteriak hebat, pemuda ini hantamkan tinju kanannya ke kaki seekor kuda lawan yang hampir menendang batok kepala Nilam Suri. Kuda itu meringkik keras dan rubuh karena kakinya itu hancur. Penunggangnya yaitu si mata jereng Pitala Kuning terlempar ke tanah, tapi dengan andalkan ilmu mengantengi tubuh berhasil jatuh dengan kedua kaki menginjak tanah. Sementara golok panjang Bergolawungu dan kelewang Seta Inging beradu keras di udara memercikkan bunga api. Maka sambil bergulingan di tanah,
Wiro Sableng tak lupa hantamkan kaki kiri kanannya pada kaki-kaki kuda kedua manusia brewok itu. Seperti dengan kuda Pitala Kuning tadi, maka kedua binatang itu pun melemparkan bergula wungu dan seta inging. Wiro Sableng menyandarkan nilam suri pada sebatang pohon dan cepat bersiap-siap ketika dilihatnya 3 manusia brewok itu mendatanginya. Akan ketut ireng tak masuk hitungan karena saat itu dia duduk menjeplok di tanah merintih karena kaki kanannya yang hitam kembung dan sakitnya bukan main. Aku peringatkan pada kalian untuk penghabisan kali, kata Wiro Sableng. Tinggalkan tempat ini. Jangan omong besar, bangsat ingusan, bentak bergula wungu dengan sangat geram. Sebut kau punya nama agar golokku ini tidak penasaran menebas batang lehermu. Wiro Sableng mengeluarkan suara bersiul, lalu garuk-garuk kepala dan tertawa gelak-gelak. Kemudian menyanyilah murid Eyang Sinto Gendeng ini. Anak kecil bodoh namanya biang bodoh. Tua bangka bodoh namanya biang bodoh. Monyet ingin jadi manusia. Kenapa manusia piara brewok? Apa kau jadi monyet? Tolol, bodoh, bego, geblek. Marahlah bergula wungu mendengar tembang yang kata-katanya ditujukan kepadanya sebagai ejekan itu. Bocah gila, bentaknya, terima ujung golokku ini. Dengan pergunakan jurus burung bango mematok kodok, bergula wungu tusukkan golok panjangnya ke arah tenggorokan Wiro Sableng. Pendekar Gunung Gede ini segera meringankan badan. Ujung golok hanya lewat setengah jengkal di samping lehernya. Wiro tertawa mengejek. Panas pemimpin 4 brewok dari Gua Sanggreng ini tidak terkirakan. Baru kali ini ilmu golok yang sangat dibanggakannya itu dikelit dengan demikian mudah, bahkan sambil tertawa mengejek dan menantangnya. Dengan kertakan rahang, bergula wungu balikkan mata pedang dan babatkan senjata itu. Kali ini maksudnya untuk menebas batang leher si pemuda. Kedua kaki Wiro Sableng bergelak sedikit. Tangan kirinya menepis lengan yang memegang golok, sedang telapak tangan kanan dihantamkan ke dada bergula wungu. Kepala rampok 4 brewok dari Gua Sanggreng itu mengeluarkan jerit tertahan. Tubuhnya terhuyung ke belakang, hampir jatuh di tanah. Ketika dia memandang ke dadanya yang dihantam telapak tangan lawan, parasnya dengan serta-merta menjadi pucat. Baju hitamnya robek hangus. Pada kulit dada yang tadi kena dihantam terlukis memutih telapak tangan dan jari-jari tangan Wiro Sableng. Pada tengah-tengah lukisan itu tertera angka hitam 212 dan sakitnya dada yang tertanda telapak tangan kanan berikut angka 212 itu bukan olah-olah. Meski bergula wungu sudah alirkan seluruh tenaga dalamnya, rasa sakit itu hanya sedikit saja berhasil dikuranginya. Pitala Kuning dan seta inging tidak kurang pula pucat tampang-tampang mereka melihat apa yang terjadi dengan pemimpin mereka. Tidak dinyana, pemuda belia berparas macam anak-anak itu lihai sekali. Apa arti angka 212 yang membekas hitam di kulit
bergola wungu itu. Pukulan telapak 212 yang dilancarkan oleh Wiro Sableng tadi itu hanya mempergunakan 1/5 bagian saja dari tenaga dalamnya. Kalau saja pendekar muda ini pergunakan setengah saja bagian dari seluruh tenaga dalamnya, maka pastilah bergola wungu akan meregang nyawa dengan dada remuk. Luapan amarah bergola wungu membuat perampok yang malang melintang ini di Sungai Cimandilu lupakan kenyataan bahwa pemuda yang dicapnya sebagai pemuda gila, bocah ingusan itu sesungguhnya bukanlah tandingannya. Bergola wungu majukan kaki kanan dan surutkan kaki kiri. Golok panjang dipegang lurus ke depan. Bocah sedeng, kau telah bikin cacat dadaku. Aku bergola wungu akan berbaik hati untuk membalasnya. Kau tahu jurus apa yang bakal aku lancarkan ini? Pendekar kapak maut naga geni menjawab dengan tertawa bergelak sambil garuk-garuk kepalanya yang berambut gondrong. Lucu, kata Wiro Sableng pula. Bertempur ya bertempur, kenapa mesti pakai pidato segala? Bergola wungu merasa tubuhnya seperti terbakar oleh kobaran amarahnya yang menggelegak. Kau boleh tertawa dan mengejek sepuas hatimu, bocah gila. Bila golokku berkiblat dalam jurus merobek langit, kau akan tahu rasa nanti. Adapun jurus ilmu golok yang disebut merobek langit itu adalah jurus yang telah dipergunakan oleh bergola wungu untuk menelanjangi tubuh Nilam Suri, yaitu dengan merobek-robek pakaian gadis itu dengan ujung goloknya. Jurus merobek langit memang hebat kedengarannya, kata Wiro Sableng. Tapi coba buktikan, jangan-jangan cuma jurus kosong belaka. Tanpa banyak bicara, bergola wungu segera putar goloknya dengan sebat. Angin menderu dahsyat keluar dari sambaran golok. Demikian hebatnya seakan-akan golok itu berubah menjadi ratusan banyaknya. Dalam sekejapan mata saja, tubuh Wiro Sableng sudah terbungkus gulungan golok. Yang anehnya, di seorang hebat demikian rupa, tidak serambut pun Wiro Sableng bergerak. Dan lebih aneh lagi adalah karena golok bergola wungu sama sekali tidak dapat mendekati bagian tubuh manapun dari Wiro Sableng. Manusia berewok itu mencak-mencak sendirian, macam monyet terbakar ekor. Seta Inging dan Pitala Kuning yang saksikan kejadian itu mau tak mau jadi leletkan lidah. Demikianlah hebatnya ilmu benteng topan melanda samudera yang dilepaskan Wiro Sableng, sehingga setiap sambaran tusukan dan sabetan golok sama sekali tidak dapat mengenai tubuh Wiro Sableng. Tubuh golok dilanda terus-terusan oleh gulungan angin dahsyat yang membungkus tubuh murid Sinto Gendeng itu. Bergola wungu membentak keras dan percepat permainan goloknya. Tapi sampai 20 jurus di muka, tetap saja goloknya tak dapat membentur sasarannya di tubuh Wiro. Pakaian dan tubuhnya sudah mandi keringat. Pegangan pada hulu golok sudah licin. Keletihan membuat gerakannya mulai menjadi lamban. Seta Inging, Pitala Kuning, jangan jadi patung, bantu aku, teriak bergola wungu dengan sangat beringas. Mendengar perintah ini, Pitala Kuning, Seta Inging segera menyerbu dengan senjata di tangan. Sebatang golok panjang sebuah ruyung berduri
dan sebuah kelewang dengan dahsyatnya menyambar-nyambar ke tubuh Wiro Sableng. Tapi ilmu benteng topan melanda samudera membuat ketiga senjata itu tak ada arti sama sekali. Wiro Sableng tertawa bergelak. Tawa gelak yang disertai tenaga dalam ini menambah hebat. Pembawa ilmu benteng topan melanda samudra. 10 jurus berlalu. Ciat! Tiba-tiba pendekar kapak maut naga geni 212 membentak. Keras. 3 manusia brewok keluarkan seruan tertahan dan lompat dari kalangan pertempuran. Mereka melotot besar memandang ke tangan Wiro Sableng yang saat itu telah merampas dan menggenggam senjata mereka. Ketut ireng yang duduk menjeplok merintih kesakitan, juga tak ketinggalan terbeliak dan terlongong-longong. Nama 4 brewok dari Gua Sanggreng bukan nama baru dalam dunia persilatan pada masa itu. Mereka terkenal sebagai kelompok rampok yang berilmu tinggi dan ditakuti di sepanjang sungai Cimandilu. Terutama pemimpin mereka yang bernama Bergulawungu diakui kehebatan permainan goloknya oleh kalangan persilatan. Mereka tahu kalau pemuda itu inginkan nyawa, mau mencelakakan mereka, maka sudah sejak tadi hal itu dilakukannya. Kalau hari ini kami diberi sedikit pelajaran, kata Bergulawungu dengan suara bergetar, maka ketahuilah bahwa kami tak akan melupakan kejadian ini. Suatu hari kami akan datang untuk meneruskan apa yang terjadi hari ini. Wiro Sableng tertawa bergelak. Bagus, bagus. Kau masih bisa pidato ya. Ini, terima kembali senjata kalian. Sekali tangan kanan Wiro Sableng bergerak, maka ketiga senjata lawan yang tadi dirampasnya kini melesat ke arah ketiga orang itu masing-masing pada pemiliknya. Bergulawungu menangkap hulu golok, Seta ingin menangkap gagang kelewang, sedang Pitala Kuning menyambuti tangkai ruyung berdurinya. Tanpa banyak bicara, ketiga orang itu dengan membawa kawan mereka yang menderita sakit pada kakinya segera hendak angkat kaki. Tapi sebelum mereka berlalu, Wiro Sableng berkata, "Satu hal kalian harus ingat baik-baik, manusia-manusia brewok. Jika kalian berani lagi ganggu ini gadis, berarti kalian ingin cepat-cepat masuk liang kubur." Begitu 4 brewok dari Gua Sanggreng lenyap di kejauhan, maka Wiro Sableng segera lepaskan totokan di leher Nilam Suri. Gadis ini memandang berkeliling dengan terheran-heran. Dia seperti orang yang baru bangun dari mimpi, tapi jelas dilihatnya bekas-bekas pertempuran di sekelilingnya. "Apa yang terjadi?" bertanya gadis itu. Wiro tertawa. "Tak satu pun," jawabnya. "Aku tak percaya. Tadi ku dengar suara derap kaki kuda menuju ke sini." "Ah, kok ini ada-ada saja. Aku tak dengar suara apa-apa." Nilam Suri berpikir-pikir dan mengingat-ingat. Parasnya mendadak berubah. Matanya memandang lekat-lekat pada Wiro Sableng. "Tadi kau melompatiku," dan gadis ini raba urat leher di pangkal lehernya. "Ya, kau menotok urat besar di leherku ini." Habis berkata demikian, Nilam Suri segera cabut pedang. "Apa yang kau
telah perbuat terhadap diriku? Tanyanya membentak. Murid Sinto Gendeng memaki dalam hati. Sialan, sudah ditolong malah menuduh yang bukan-bukan. Tapi di hadapan si gadis itu, pemuda itu masih sunggingkan senyum. Kuharap kau jangan punya pikiran yang tidak-tidak terhadapku, saudari. Lalu, perlu apa kau menotok aku? Wiro garuk-garuk kepalanya. Dia tak ingin Nilam Suri tahu siapa dia sebenarnya. Karena itu, dia menjawab dusta. Kau ingat bagaimana kau begitu kalap untuk bertempur melawan 4 brewok dari Gua Sanggreng itu? Ya, lalu? Dengar, saudari, aku hanya paham sedikit ilmu totokan. Karena itu, aku tahu kau tak bakal sanggup menghadapi mereka. Aku lantas totok kau punya urat besar, lalu sembunyi di balik rumpun bambu. Ketika mereka pergi, ku bawa kau kembali ke sini, dan ku lepaskan totokan di lehermu. Aku tak percaya, kata Nilam Suri. Aku memang tidak suruh kau percaya untuk mempercayainya, sahut Wiro Sableng. Kau ini siapa sebenarnya? Wiro Sableng hela nafas panjang. Bukankah aku sudah kasih tahu nama? Malah kau sendiri masih rahasiakan kau punya nama. Nilam Suri dalam kesalnya tambah tak percaya. Terlintas dalam pikirannya untuk menjajal si pemuda. Baik, katanya. Jika kau tidak mau kasih keterangan, biar pedangku ini yang memintanya. Habis berkata demikian, maka gadis ini segera kirimkan satu tusukan hebat ke dada Wiro Sableng. Wiro terkejut dan gerabak-gerubuk lompat ke samping. Saudari, apa-apaan ini? Kenapa kau serang aku? Sebagai jawaban, Nilam Suri kirimkan serangan berantai. Pedangnya menderu kian kemari, membuat Wiro tak bisa ayal lagi dan terpaksa berlompatan dengan cepat. Sekarang kau tak bisa sembunyikan diri lagi, saudara, kata Nilam Suri. Terima jurus elang menyambar burung dara ini. Pedang di tangan Nilam Suri menderu dari samping ke bahu Wiro. Ketika pemuda ini berkelit, ujung pedang dengan sangat tiba-tiba menusuk ke rusuk laksana patokan burung elang. Wiro lambaikan tangan kiri. Angin keras membentur badan pedang, menyimpangkan senjata itu dari sasarannya. Saudari, seru Wiro Sableng. Sayang, aku ada urusan lain. Sampai jumpa lagi. Habis berkata demikian, pemuda ini melompat ke depan, mencuil dagu si gadis, lalu berkelebat. Pemuda kurang ajar, maki Nilam Suri. Disabetkannya pedangnya dengan sekuat tenaga. Tapi Wiro Sableng sudah lenyap dari hadapannya. Hanya suara tertawanya yang masih sempat terdengar di kejauhan. Gadis itu berdiri termangu. Parasnya yang cantik kelihatan kemerahan. Pemuda itu benar-benar ceriwis sekali. Tapi kini dia sudah tahu bahwa pemuda itu sama sekali bukan bodoh dan berotak miring. Sama sekali tidak buta dalam ilmu silat. Tapi kini dia sudah tahu bahwa pemuda itu sama sekali bukan bodoh dan berotak miring. Sama sekali tidak buta dalam ilmu silat. Tadi dia telah menyerang dengan jurus-jurus ilmu pedangnya yang lihai, dan si pemuda berhasil mengelakkan bahkan memukul badan pedang dengan pukulan tangan kosong yang menimbulkan angin keras. Meski hatinya marah sekali dengan keceriwisan pemuda itu, tapi rasa senang dan kagumnya tak dapat disembunyikannya. Sekelumit senyum membekas di bibirnya ketika dia mengusap dagunya yang tadi dicuil oleh
Wiro Sableng kembali ke kedai. Itu sepi saja. Angin malam bertiup dingin dari lembah. Wiro Sableng masuk ke dalam seenaknya, dan sambil bersiul-siul, orang tua pemilik kedai menyambuti dengan pucat cemas. "Orang muda," katanya, "sebaiknya kau lekas-lekas tinggalkan tempat ini." "Memang kenapa?" tanyanya. "Sebentar lagi mungkin 4 manusia brewok itu akan kembali ke sini." "Siapa takutkan mereka?" ujar Wiro. "Tapi anak muda, kau mungkin belum tahu siapa mereka itu." "Peduli amat siapa mereka," kata Wiro pula sambil duduk di kursi. Dan pemilik kedai itu berkata lagi, "Mereka adalah rampok-rampok yang ditakuti di Sungai Cimandilu. Mereka adalah 4 brewok dari Gua Sanggreng. Biar mereka adalah 4 setan dari neraka, aku tetap tak peduli." Pemilik kedai jadi terdiam. Siang tadi dia memang telah menyaksikan bagaimana pemuda itu menyumpal mulut 4 brewok dari Gua Sanggreng dengan pisang. Maka bertanyalah dia, "Orang muda, kau ini siapa sebenarnya dan datang dari mana?" Wiro usap-usap dagunya yang licin. Ini mengingatkannya pada dagu nilam suri yang dicuilnya, dan pemuda ini senyum-senyum sendiri. Si orang tua diam-diam mulai meragukan apakah anak muda ini berotak sehat. "Bapak sudah lama tinggal di sini?" tanya Wiro. "Sejak masih orok." Kalau begitu tentu kenal dengan nama Rana Weleng." "Oh tentu sekali. Beliau adalah kepala kampung yang baik. Cuma sayang kenapa?" Orang tua itu tak segera menjawab. Dia memandang keluar kedai seperti mau menembusi kegelapan malam, seperti tengah mengenangkan sesuatu. "Beliau sudah meninggal," katanya, kemudian menambahkan. Wiro Sableng menelan ludahnya. "Bapak tahu siapa yang membunuhnya?" Pertanyaan ini membuat si orang tua memandang lekat-lekat pada paras Wiro Sableng. "Semua orang tahu," katanya. Kemudian dituturkannya peristiwa kematian Rana Weleng dan Suci Bantari sekitar 17 tahun yang lewat. Kisah ini sudah didengar sejelasnya oleh Wiro Sableng dari gurunya Eyang Sinto Gendeng. "Ada satu keanehan dalam peristiwa 17 tahun yang lalu itu," kata si pemilik kedai. "Keanehan bagaimana?" tanya Wiro ingin tahu. "Waktu itu Mahesa Birawa dan anak-anak buahnya membakar rumah mendiang Rana Weleng. Dalam kobaran api yang tiada terkirakan besarnya, terdengar suara tangisan orok. Itu adalah oroknya Rana Weleng sendiri. Orang banyak sangat kebingungan. Bagaimana mungkin menyelamatkan bayi dalam kobaran api itu? Pada saat yang sangat tegang itu, semua orang melihat berkelebatnya bayangan hitam. Sangat cepat sekali bayangan itu menyerbu ke dalam kobaran api lalu lenyap. Dan suara tangisan oroknya Rana Weleng juga hilang. Sewaktu api padam, semua orang mencari, tapi tak ditemukan tulang belulang orok itu." Wiro termangu-mangu. Lalu dia tahu betul orok yang diceritakan orang tua itu adalah dirinya sendiri, dan berkelebatnya bayangan hitam adalah kelebatan bayangan gurunya Eyang Sinto Gendeng. Sampai sekarang tidak pernah diketahui di mana anak Rana Weleng itu, bertanya Wiro. Si orang tua angkat bahu. "Kalau dia masih hidup,
Kira-kira sebesar kaulah anak muda, katanya. Mahesa Birawa sendiri apakah masih hidup? Masih. Sampai 2 tahun belakangan ini dia masih tinggal di sini. Tapi sekarang entah di mana. Tapi ada atau tidaknya dia di sini sama saja. 4 orang anak buahnya sama saja jahat dan kejamnya. Dan keempatnya malang melintang di kampung ini. Kalau makan tak pernah bayar. Apakah mereka itu 4 brewok dari Gua Sanggring itu? Tanya Wiro. Bukan. Justru 4 brewok dari Gua Sanggring ini sengaja datang dari jauh, bikin perhitungan dengan anak buah Mahesa Birawa yang bercokol di sini. Dan 4 brewok dari Gua Sanggring itu bukanlah manusia baik-baik. Mereka rampok-rampok yang tak kalah kejam dan terkutuknya dengan anak-anak buah Mahesa Birawa. Tapi ketika mereka datang, anak-anak buah Mahesa Birawa tak ada di sini. Kebetulan keluar. Sudah 4 hari dengan hari ini. Wiro mengulurkan tangannya memotes sebuah pisang yang tergantung. Apa kau punya uang untuk membayar pisang itu, anak muda? Tanya si pemilik kedai. Wiro tertawa. Hutang dulu, toh tak apa-apa, sahutnya. Si orang tua mengeluh dalam hati. Berarti tambah 1 lagi langganan yang makan tanpa bayar. Sambil mengunyah pisangnya, Wiro Sableng bertanya, urusan apakah yang dibawa oleh 4 brewok dari Gua Sanggring itu ke sini? Si orang tua memandang lagi keluar kedai, lalu katanya, perlu kau ketahui, pemimpin 4 brewok dari Gua Sanggring itu yang kini memakai nama Bergolawungu dulunya adalah penduduk kampung Jatiwalu ini. Anak-anak buah Mahesa Birawa yang bercokol di sini kemudian membunuh ayahnya, juga ibunya, merusak kehormatan perempuan itu serta saudara-saudara perempuannya. Bergolawungu sempat melarikan diri. Ketika dia kembali ke sini, ternyata dia sudah jadi seorang yang tak kalah jahatnya dengan anak-anak buah Mahesa Birawa. Lama Wiro terdiam. Tiba-tiba dia ingat satu nama yang diucapkan Nilam Suri. Kenal dengan seorang yang bernama Kalingundil. Kulit kening pemilik kedai itu mengkerut. Adalah lucu kalau pertanyaan itu kau ajukan saat ini, anak muda, katanya. Kenapa? Karena Kalingundil adalah anak buah Mahesa Birawa yang bercokol di sini dan yang bertindak sebagai pemimpin dari 3 kawan-kawan lainnya. Tentu saja Wiro Sableng terkejut mendengar keterangan ini, tapi rasa terkejutnya disembunyikannya. Dan dia berpikir-pikir, mengapa gadis itu di pekuburan siang tadi menanyakan apakah kedua orang tuanya dibunuh oleh manusia bernama Kalingundil itu. Wiro meletakkan kulit pisang di tepi meja. Siang tadi 4 brewok dari Gua Sanggring itu telah mengeroyok seorang gadis belia berparas cantik. Bahkan gadis itu hendak mereka perkosa beramai-ramai. Mungkin Bapak tahu pangkal sebab sampai hal itu terjadi. Mungkin juga kenal dengan gadis itu. Gadis itu berpakaian biru? Betul. Si orang tua hela nafas. Sebenarnya sudah berkali-kali Bergolawungu tanya padaku, apakah ada seorang lain yang tinggal di rumah Kalingundil. Aku jawab, tidak tahu. Aku tak ingin susah, anak muda. Kalau ku katakan ada,
dan Kalingundil mengetahuinya, pastilah leherku akan jadi umpan pedang Kalingundil, dan gadis itu adalah anak Kalingundil sendiri. Kini jelaslah bagi Wiro Sableng mengapa demikian besar tekad Bergulawungu untuk membunuh si gadis baju biru itu. Kalingundil yang bikin kejahatan, anaknya yang mesti ikut tanggung akibat, desis orang tua pemilik kedai. Wiro manggutkan kepala, dendam kesumat, laksana besi tua 1000 karat, kadangkala tidak mengenal pembalasan yang wajar, katanya. Kadang-kadang itu adalah merupakan hukum karma bagi seseorang yang pernah melakukan perbuatan terkutuk. Kata-katamu betul, anak muda, kata orang tua itu pula. Lalu diangsurkannya mukanya dekat-dekat ke muka Wiro Sableng. Waktu Bergulawungu tahu bahwa kau telah mendustainya habis, mukamu ini ditempelaknya. Itu salahmu sendiri, kata Wiro seenaknya. Siapa suruh kau yang tua bangka masih mau berdusta? Orang tua itu jadi menggerendeng dan memaki panjang pendek dalam hatinya. Dan dia memaki lagi untuk kedua kalinya. Ketika didengarnya, Wiro berkata, "Minta tehnya, Pak." Sementara si orang tua membuatkan segelas teh manis untuknya, Wiro Sableng tenggelam dalam pikirannya sendiri. Tidak diduganya kalau gadis berbaju biru yang menarik perhatiannya itu adalah anak Kalingundil, anak buah Mahesa Birawa yang telah membunuh kedua orang tuanya. Ketika si orang tua datang membawakan teh, bertanyalah Wiro Sableng, "Bapak tahu nama anak perempuan Kalingundil itu?" "Nilam Suri." "Nama bagus, orangnya juga cantik, tapi sayang, bapaknya manusia terkutuk. Sewaktu Mahesa Birawa melakukan pembunuhan atas diri Ranawaleng, apakah Kalingundil juga ikut-ikutan?" tanya Wiro lagi. "Bukan hanya Kalingundil, tapi semua anak buahnya," menyahuti si orang tua.